kekuatan percaya. Ini jangan cuma di mulut saja. Kalau lagi seneng, wah luar biasa. Kalau lagi sedih, kepercayaannya seolah-olah hilang. Kalau lagi nggak ada masalah, yakin. Tapi kalau ada masalah, seolah-olah itu imannya ditinggal di rumah atau imannya ditinggal di gereja. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-118 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara terkasih, kalau Anda nggak sengaja keklik video ini di channel YouTube Bible Learning, jangan di skip dulu, jangan dimatiin dulu. Karena apa? Bisa jadi Tuhan mau berbicara untuk Anda. Iya, Anda yang mungkin selama ini sedang bingung tentang doa-doa Anda. Anda yang mulai ragu dengan doa-doa Anda. Anda yang sedang menunggu kapan Tuhan menjawab doa-doaku. Anda yang sedang mencari dan bertanya-tanya, dengan cara apa sih supaya doaku ini dikabulkan oleh Tuhan? Saudara-saudara, dengarkan video ini sampai selesai, simak baik-baik. Karena di video ini saya akan mengangkat sebuah tema, bagaimana kekuatan dalam doa. Apa sih supaya doa kita itu berkualitas? Supaya doa kita itu naik kelas? Bagaimana caranya? Saya akan membongkar betul-betul dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Jadi simak baik-baik, silakan ambil Alkitab Anda. Di sini ada sebuah ayat yang sungguh kuat luar biasa. Saudaraku, gimana kabar Anda di akhir pekan? Mudah-mudahan di akhir pekan Anda masih bisa beristirahat, berkumpul bersama keluarga, rehat sejenak. Setelah bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dari pagi sampai sore, sampai malam Romo, Sabtu juga kadang-kadang masih ada yang bekerja juga, bukan? Saudara-saudara, semoga di hari weekend ini, di akhir pekan ini, tubuh kita bisa beristirahat sejenak. Pikiran juga jangan lupa, kadang-kadang pikiran kita kusut, pikiran kita buntu. Butuh juga rileks, butuh juga aktivitas yang lain daripada yang monoton-monoton. Dan jangan pernah lupa, yang harus juga memperoleh refreshing adalah rohani kita. Hidup rohani kita. Besok kalau Anda di hari Minggu jangan lupa ke gereja. Betul-betul gali itu kekuatan demi kekuatan dari Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kalau saya, ini hari Sabtu ya, saya bikin video ini sekarang di jam 1 siang. Saya baru pulang ke rumah. Setelah saya tadi pagi ada wisuda di kampus, saya jadi ketua panitia wisudanya. Karena saya kaprodi, ketua program studi teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara. Hari Jumat sampai malam saya mengajar. Seharian di sepanjang minggu saya mengajar. Capek, tapi saya ingat saya belum bikin video tadi pagi. Maka siang-siang saya sediakan waktu supaya Anda juga jangan pernah terputus membaca, menghayati firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau Anda membaca bacaan Injil hari ini, Anda akan menemukan sebuah jawaban. Kenapa sih kalau setiap pendoa, setiap romo, setiap pastor berdoa, setelah panjang dia doa macam-macam, lalu diakhiri dengan dalam nama Yesus kami berdoa. Atau bentuk lengkapnya adalah setelah berdoa, biasanya ditutup dengan rumusan, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Lalu umat menjawab, amin. Kenapa sih harus pakai rumusan seperti itu? Saudara-saudara, mari kita simak. Karena itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, kepada gerejanya, bagaimana mereka berdoa. Supaya doa mereka betul-betul berkenan, punya kekuatan, punya daya. Karena kalau Anda baca di Yohanes bab 14 ayat 14, di ayat terakhir itu diungkapkan begini. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, luar biasa ya. Coba diulang Romo. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudara, nama dalam tradisi Yahudi bukan sekedar nama. Bambang, Yosef, Maimunah, Munaroh, bukan sekedar nama, bukan sekedar tempelan. Tapi di balik nama ada kuasa yang bekerja.
ada kuasa yang dinyatakan. Nah, dalam nama Yesus terungkaplah kuasa Allah yang tinggal dalam dirinya. Kuasa Allah yang dihadirkan dalam nama Yesus. Allah yang membuka dirinya buat kita. Allah yang merangkul umatnya. Aku milikmu, kamu milikku. Ayo, aku akan memberikan yang terbaik untukmu. Nah, saudara-saudara, mungkin banyak dari kita, Romo, saya udah kok doa dalam nama Yesus kami berdoa misalnya ya. Atau doa Yesus, 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 Yesus gitu. Tetapi kok masih ketemu jalan buntu, Romo. Hidup saya kok masih belum ada titik terangnya, Romo. Nggak ada happy, nggak ada sukacita, nggak ada kedamaian dalam diri saya, Romo. Maka dari itu saudara-saudara, kalau baca Injil itu harus lengkap. Dikatakan tadi ayat 7 sampai ayat 14. Jangan cuma lihatnya ayat 14 doang. Meskipun itu sangat menggoda ya. Barang siapa meminta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Wah, asik bener. Tapi Yesus sebetulnya mengatakan kalimat itu di bagian akhir dari pengajarannya. Ada syarat-syarat tertentu. Ada langkah-langkah tertentu. Proses-proses yang mendahulunya sebelum kita mencapai bagaimana Tuhan bekerja dalam diri kita. Berhubungan dengan doa-doa harapan puji-pujian kita. Yuk kita baca yuk. Di Yohanes bab 14 ayat 7 dikatakan seperti ini. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Saudara-saudara, ini level yang pertama, mengenal Yesus. Udah Romo, mengenal Yesus udah belajar sejak TK di sekolah bina iman, sekolah minggu Romo sudah tahu Yesus itu lahirnya di Bethlehem, tahu Yesus itu hidup 2000 tahun yang lalu, tahu Romo Yesus itu bisa menyembuhkan, orang sakti, punya banyak murid, tahu Yesus itu disalib Romo, Yesus itu bangkit pada hari ketiga Romo, tahu. Saudara-saudara, apa yang saya katakan tadi adalah dasar-dasar pengetahuan iman. Pengetahuan kita tentang Yesus itu begitu besarnya, agungnya, luasnya. Pikiran kita tidak bisa langsung memahaminya sekali jadi. Perlu proses, perlu pengalaman, perlu pergulatan juga dalam diri kita untuk mengenal Dia. Romo jadi malu, Romo. Hal-hal yang dasar aja kadang-kadang juga nggak tahu, kadang-kadang juga nggak ingat. Rasanya pengenalan kita terhadap Tuhan itu banyak bolong-bolongnya. Ya gimana nggak bolong-bolong? Katanya mau kenal Yesus. Baca firman Tuhan, Alkitab aja jarang-jarang. Alkitabnya masih mulus-mulus banget itu di lemari. Katanya mau mengenal Tuhan Yesus, mau akrab sama Tuhan Yesus. Tapi doa aja masih doa cuma di mulut doang. Terpaksa. Katanya mau kenal Tuhan Yesus, mau merasakan kasih-Nya. Ke gereja aja masih disuruh-suruh, masih berantem-beranteman dulu untuk ke gereja. Saudara-saudara, mengenal ini penting. Tak kenal maka tak sayang. Ada pepatah seperti itu. Maka berkenalan. Bagaimana kita dikenal oleh Tuhan dan kita mengenal Tuhan. Ada hubungan yang timbal balik. Tuhan, ini aku. Kau tahu semua dalam diriku. Kau berencana untuk hidupku. Kau rancang kehidupanku. Engkau tahu Tuhan sejauh mana kekuatanku. Sebatas mana kesabaranku. Bagaimana pergulatan dan air mataku. Engkau pun tahu. Maka izinkan aku Tuhan untuk mengenal Engkau. Bagaimana perbuatan-perbuatanmu untuk hidupku sampai hari ini. Buah-buah doaku di masa-masa lalu. Jangan-jangan kita hanya berfokus pada doa-doa kita di masa sekarang aja. Lalu kita dengan gampangnya Tuhan gak adil, Tuhan gak sayang. Padahal sudah begitu banyak hal-hal dilakukan Tuhan buat kita karena doa-doa kita di masa lalu. Karena doa-doa orang tua kita, karena doa-doa pasangan hidup, karena doa-doa orang yang mendoakan kita. Jangan pernah lupa. Nah dikatakan salah satu pengenalan akan Yesus adalah mengenal Bapa. Tuhan Yesus pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dikatakan, sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu melihat Dia dalam diri Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Disinilah letak misteri kekristenan, bagaimana dalam diri Yesus dan Bapa adalah satu. Kalau cuma pakai pikiran manusia, nggak bisa. Susahnya minta ampun, maka mohonlah rahmat itu. Semoga apa yang kita pahami antara Yesus dengan Bapa betul-betul melihat satu kesatuan. Itulah misterinya. Dalam diri Yesus terpancarlah kuasa kasih Allah. Jangankan kita saudara-saudara, salah satu murid Yesus yang selalu ngintilin Yesus kemana-mana, bertanya kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Jangankan kita, murid-muridnya yang mengikuti Yesus saja juga nggak ngerti dengan misteri itu pada waktu itu ya. Kata Yesus kepada Filipus, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Jangan-jangan wajah Filipus adalah wajah kita. Sudah dibaptis sejak lahir, sudah bertahun-tahun jadi pengikut Yesus, tapi pengenalan kita akan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan masih segitu-segitu aja. Masih di permukaan, masih mut-mutan, tergantung seneng apa nggak seneng. Masih ya belum dalam Romo. Nah, ini perlu nih, jangan sampai kita seperti Filipus. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Itu yang pertama, mengenal Yesus. Salah satu puncak pengenalannya adalah pemahaman, keyakinan, kepercayaan bahwa ada wajah Allah dalam diri Yesus. Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya, Sang Immanuel ini. Langkah pertama, coba Anda cek apakah pengenalan Anda tentang Tuhan dan misterinya, tentang kasihnya, sudah komplit atau belum? Atau masih bolong-bolong? Atau masih ya Romo remeh-remeh, masih remeh-temeh Romo? Perbaiki dari sekarang. Saya akan bantu setiap hari. Meskipun saya sibuk, saya akan memperkenalkan kepada Anda misteri-misteri kasih Tuhan melalui video Bible Learning ini. Nah, langkah yang kedua saudara-saudara, setelah mengenal, mendalami pengenalan itu, lahirlah sebuah rasa percaya. Diungkap di ayat berikutnya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dalam diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini saudara-saudara, selain mengenal, makin dalam, makin mencintai, makin ada relasi antara kita dengan Tuhan, kita meranjak ke tahap yang kedua, yaitu percaya. Betul-betul percaya. Kalau cuma bisa mengenal doang, belum sampai percaya, berarti kita jalan di tempat, kita nggak maju-maju. Percayalah. Tapi kalau Anda main percaya, tapi kenal juga nggak bisa. Dasarnya ringkih. Gimana Anda bisa menanjak ke tangga yang kedua kalau tangga yang pertama itu rapuh? Akan hancur, akan jatuh bukan? Yesus mengatakan, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan yang mana sih Romo? Yesus pekerjaan Bapaknya kan tukang kayu. Bukan itu yang dimaksud. Pekerjaan-pekerjaan adalah bagaimana Allah Sang Firman lahir ke dunia. Bagaimana dunia menolak kehadiran Sang Putra ini, tapi Sang Putra tidak pernah menyerah untuk mengasihi. Memilih para muridnya, mengajar, menyembuhkan, mengusir setan-setan, berelasi, tinggal bersama, berkorban, mencuci kaki, memecah-mecahkan roti, disalib bahkan. Itulah pekerjaan-pekerjaan Bapa hadir dalam diri Yesus. Dilanjutkan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Luar biasa bukan? Kekuatan percaya. Ini jangan cuma di mulut saja, bukan cuma di hati saja. Banyak orang percaya cuma di hati saja. Ya tadi, kalau lagi seneng, wah luar biasa. Kalau lagi sedih, kepercayaannya seolah-olah hilang. Kalau lagi nggak ada masalah, yakin. Tapi kalau ada masalah, seolah-olah itu imannya ditinggal di rumah.
Atau imannya ditinggal di gereja. Merasa paling hancur, nggak ada jalan keluar, nggak ada harapan, nggak ada masa depan, Tuhan nggak sayang. Hati-hati saudara-saudara di sini, bahwa kita akan juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama. Bukan pekerjaan yang sama, bahkan dikatakan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda saat ini merasa puas dengan kehidupan Anda, Tuhan masih sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar lagi untuk kehidupan kita. Apa yang ada dalam diri kita hari ini, itu mungkin belum apa-apa. Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih besar lagi. Maka jangan pernah berhenti percaya, jangan pernah berhenti mencoba mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dikatakan, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudara-saudara yang terkasih, makanya ya, kalau Anda berhasil, kalau Anda dapat rezeki, kalau doa-doa Anda dikabulin sama Tuhan, jangan buru-buru pesta-pesta dulu, upload dulu di Instagram, di media sosial gitu ya. Supaya orang-orang tahu Romo. Duduk diem, masuk kamar, ruangan, hanya Anda yang tahu dengan Tuhan. Lipat tangan Anda, berdoalah. Semuanya ini Tuhan demi kemuliaan-Mu. Aku memuliakan Engkau, aku memuji nama-Mu, semua karya keagungan-Mu. Ingat itu saudara-saudara, seringkali manusia kan gak sabaran ya, langsung selebrasi, langsung wah hebat, kalau doanya dikabulin. Tapi coba giliran doanya gak dikabulin, ketika gagal, gak berhasil, Tuhan lagi yang disalahin. Semua yang Tuhan kasih buat kita, semua keberhasilan, semua kekayaan kita, semua titipan-titipan ini yang Tuhan titipkan pada kita, semuanya harus kita lakukan, kita gunakan untuk kemuliaan Allah yang lebih tinggi lagi. Diulang lagi sama Yesus 2 kali ini, jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudara, 3 fase jangan pernah lupa. Jangan cuma hanya ngincar di fase yang terakhir, karena diperlukan fase sebelumnya, percaya. Udah Romo, udah percaya, jangan lupa untuk mengenal. Proses mengenal, saudara-saudara, Anda yang menikah saja ya, kadang-kadang Anda kaget bukan sama pasangan Anda, kok tiba-tiba berubah, kok tiba-tiba kok begini, kok tiba-tiba kok begono. Kita pikir udah hidup bersama dia bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, ternyata masih ada sisi-sisi yang belum Anda kenali. Apalagi dengan Tuhan. Maka jangan pernah puas, jangan pernah berhenti mengenal Tuhan. Dalami betul, ambil semua kesempatan, ambil semua peluang. Kalau Tuhan mau membuka dirinya kepada kita, kenali Dia, percaya dalam namanya. Kemudian juga berdoalah bahwa dalam nama Yesus, mintalah sesuatu. Tuhan akan bekerja dalam diri kita. Saudara-saudara, apakah Anda percaya hari ini saja Tuhan bekerja buat hidup Anda? Percaya Romo. Percayakah Anda bahwa Tuhan juga lagi bekerja untuk keluarga Anda? Percayakah Anda bahwa Tuhan sedang bekerja untuk orang-orang yang sedang Anda doakan? Ada seorang anak bernama Tobias. Puji Tuhan, Tobias sudah mulai sadar katanya. Tobias ini seorang anak 16 tahun, dia mau pulang sekolah, sekolahnya di Teresia, Jakarta Pusat, ketimpa pohon, dahan pohon, kepalanya lalu nggak sadar, pendarahan, lalu dioperasi. Puji Tuhan, mamanya tuh teman saya, bilang Tobias sudah mulai bisa buka mata, sudah mulai gerak-gerakin tangan. Kita doakan terus. Percayalah saudara-saudara, Tuhan sedang bekerja. Bagi orang-orang yang sudah terbukti doa-doanya dikabulin, termasuk juga untuk problem-problem kita, untuk masalah-masalah kita. Kalau Anda sedang punya masalah dengan suami Anda, dengan istri Anda, dengan orang tua Anda, dengan anak-anak Anda yang problematik, percayalah, terus kirim kuasa doa dalam diri mereka. Dengan kekuatan rohani kita dalam nama Yesus. Aku mengenal kasih Allah, aku percaya akan kasih itu, aku berdoa dalam namanya. Tuhan akan bekerja secara luar biasa dengan cara-caranya yang ajaib.
Kalau Anda saat ini sedang ada dalam relasi yang toksik ya, entah dengan siapapun yang menghancurkan kehidupan Anda, doakan juga relasi-relasi itu. Supaya yang racun-racun ini betul-betul menjadi sebuah pengalaman manis buat hidup Anda. Kegagalan-kegagalan Anda, percayalah, mengenal Tuhan Yesus, Tuhan sedang bekerja ini. Dengan cara-caranya ini, meskipun melalui kegagalanku, Tuhan sedang bekerja. Tuhan membuat aku untuk percaya dalam namanya. Dan dalam namanya aku berdoa. Saudara-saudara, doa-doa saya buat Anda umat beriman tidak akan pernah putus. Semoga anak-anak Anda yang sedang mau sekolah, mau masuk ke akademi kepolisian, ke Akmil, yang sedang cari pekerjaan, cari jodoh, minta keturunan, minta rezeki. Tuhan, dalam namamu aku mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dalam namamu aku percaya, dalam namamu aku berdoa. Berkatilah anak-anakmu ini dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Tuhan boleh mengalir buat hidup kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat akhir pekan. Saya mau tidur, udah capek banget ya. Bye bye. Tuhan berkati.